Halo Bang Cemice, sana dulu jumpa lagi bersama saya Sersan Daeng, Serasosana bersama Daeng. Kali ini Daeng cerita-cerita pengen sosial politik ya, karena kemarin sudah sosial, sekarang politik. Karena mungkin 2024 rencananya itu akan ada pemilihan umum secara serentak ya, bergabung dari Pileg, Pilpres, Pilgub, Pilkada, semuanya akan dijadikan satu di 2024. Kali ini Sersan Daeng ditemani oleh salah satu ketua partai DPC Berkarya Kota Palembang, Pak Fitriansa, dan di sebelahnya ada Kabid Sosial Budaya ya, yaitu Pak Edwin Pas. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bung, aku panggil Bung ya, di partai politik ini kan harus pakai Bung ya. Ada Bung Karno, ada Bung Hatta ya. Mudah-mudahan nanti menjadi pemimpin di 2024 bisa masuk duduk di kursi DPR. Amin. Nah, cerita-cerita masalah partai politik, kayaknya di 2024 ini begitu banyak partai politik. Ada 170 yang sudah terdaftar di ini Hukum dan HAM ya. Tapi mungkin sekarang lagi berjalan verifikasinya ya. Nah, untuk suara nasional itu memang tokoh sentral yang luar biasa ya. Kiprahnya juga sudah tidak bisa kita pungkiri lagi karena mantan daripada Badan Intelijen ya. Nah, kalau di Kota Palembang ini kayaknya Partai Berkarya ini mengarah kepada kaum milenial ya kan, artinya kaum muda atau kaum pemilih pemula ya. Mungkin bisa diceritakan ke depan tuh bagaimana program-program untuk menarik dukungan suara kaum milenial di Kota Palembang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitriansa ya, kebetulan menjadi ketua DPD Partai Berkarya Kota Palembang. Jadi untuk yang pertama kali ini ya mungkin kami akan fokus ke verifikasi dulu. Tetapi verifikasi ini kami anggap sudah selesai karena semua persyaratan untuk menuju verifikasi faktual administrasi itu sudah kami siapkan. Ya, lanjut kemarin kita berbincang-bincang bersama juga Pak Edwin dan juga Ketua DPW Partai Berkarya Sumatera Selatan Bapak Herman Misrod. Kita bekerja sama salah satu sekolah swasta di Palembang untuk menggelontorkan program sekolah gratis. Kenapa kita sekolah gratis? Karena memang kedepannya kita inginkan kaum milenial ini memang lebih mengenal lagi ke politik. Karena beberapa hari yang lalu kita juga sempat survei, kita tanya-tanya ke anak muda dari SMA. Mereka kenal nggak sama Partai Berkarya? Karena memang keinginan untuk mengetahui tentang politik itu sendiri kayaknya apalagi sekarang sudah teknologi ya, kepedulian mereka itu sudah tidak terlalu seperti dulu kan, seperti waktu kita masih sekolah. Nah, untuk itu kami Partai Berkarya Kota Palembang memang lebih spesifik programnya ke anak muda. Salah satunya mungkin nanti ke seni budaya, karena pangsa anak muda itu memang di situ selain dikemas dengan mungkin digital sekarang dengan teknologi yang semakin maju. Nah, tapi kita berharap supaya ini mengena, kita akan buatkan program-program dulu yang seperti menarik perhatian program sekolah gratis. Oke, cukup menarik juga ya. Jadi Partai Berkarya kayaknya ini background entertain ya, background seni ya. Nah, ini ada di sebelahnya Bung Erwin. Ini yang saya kenal adalah sutradara kondang ya. Iya, jadi sutradara kondang ini lama sudah jadi orang ya. Lama, berapa tahun kan usianya itu sudah ya. Tapi yang jelas saya ingin bertanya-tanya, ini kayaknya gimana nih? Biasanya kan kaum atau pelaku budaya itu kayak pesimis terhadap partai politik ya. Tapi ini luar biasa, Bung Edwin berani untuk masuk terjun ke dunia politik. Nah, bagaimana memadukan antara ilmu budaya, ilmu sastra dan budaya, ilmu seni itu masuk ke dunia politik, terutama di Kota Palembang? Mungkin bisa diceritakan, Bung Edwin. Ya, terima kasih. Pesimis itu pastinya ada.
tapi kalau jumlah yang optimis itu lebih banyak. Jadi saya itu begini, semua partai politik tentu mempunyai visi misi yang sama gitu dalam tujuan untuk membangun baik itu secara nasional maupun regional tujuannya gitu. Saya bergabung di Partai Berkarya karena memang dari nama berkarya pun saya sudah tertarik gitu kan. Karena di dalam dunia karya seni itu identik dengan mengimplementasikan gitu karya-karya gitu. Jadi kalau di Palembang gitu, Sumatera Selatan pada umumnya sebenarnya tidak untuk bicara masalah seni secara khusus, sebenarnya semuanya kita memang menyukai gitu yang namanya bidang seni gitu kan. Jadi seni tidak hanya dipandang dalam pengertian yang sempit gitu, tetapi seni dipandang lebih luas. Artinya tidak hanya sebagai media tontonan atau hiburan, tetapi ada banyak hal tuntunan-tuntunan yang bisa mengedukasi lewat karya-karya seni. Insya Allah dengan bergabungnya di Partai Berkarya, saya lebih optimis gitu kan, bahwa banyak hal itu yang bisa kita perbuat gitu di dalam beraktivitas di suatu organisasi. Saya rasa itu. Ya, jadi memang benar ya. Kalau kita lihat di kancah politik, di panggung demokrasi kita itu di DPR juga banyak tuh artis-artis jadi anggota DPR ya. Iya. Ada Deddy Yusuf di situ, ada Desi Ratnasari di situ, banyak lah yang mungkin bisa ini, karena mungkin memang karya seni atau dunia seni itu beda-beda tipis dan politik ya. Dia bisa masuk ke lini mana saja ya. Yeah. Di kemasyarakatan ya. Nah, saya kembali lagi ke Bung Fitri ya. Tadi saya tertarik dengan program Partai Berkarya yang katanya menggratiskan daripada sekolah yang sudah bekerja sama ya. Apa bentuk daripada gratis itu tadi? Apakah menggratiskan semua murid yang ada di sekolah itu, atau menarik siswa yang mungkin putus sekolah, atau memberikan kontribusi bantuan kepada murid yang memang tidak mampu, padahal pemerintah itu juga sudah memberikan bantuan, mungkin ada pos di situ, bantuan operasional sekolah di situ, ada bantuan reguler juga dari provinsi dan juga dari kota. Nah, mungkin bisa dijelaskan biar Mance bisa juga kita tahu. Ya, sekolah gratis ini sebetulnya kan tentunya juga pemerintah tidak bisa untuk membackup semua, karena kita lihat dari perjalanan program-program yang sudah dijalankan ya kan, masih banyak lagi kekurangan-kekurangan. Nah, pada saat inilah kita sebagai di dalam Partai Berkarya ini ingin membuat sesuatu yang memang benar-benar bermanfaat. Nah, cerita ini kan karena sama saja seperti saya ini masuk ke dalam partai. Ketika kita ingin membuat sesuatu, itu yang belum bisa kita lakukan karena kita nggak punya kekuatan. Seperti itu. Jadi dengan adanya partai artinya ada semacam kekuatan yang memungkinkan untuk terwujudnya semua cita-cita, semua kepentingan masyarakat banyak. Karena di dalam keluarga, teman dekat atau tetangga kita pun kita sering kan menjumpai anaknya putus sekolah atau apa, keadaannya kenapa, nggak ada biaya, kok ini karena mungkin
di dalam perjalanan mereka nggak terdaftar ke sini, nggak bisa begitu. Nah inilah ketika ini kita bekerja sama salah satu SMA dan cerita ketemulah di situ. Jadi untuk gratisnya itu kita memang uang pangkal yang biasa memang ketika mendaftar di sekolah, pembangunan. ya itu kan ada uang pangkal, uang pendaftaran, uang pembangunan, SPP dan macam-macam. Nah itu yang kita gratiskan sampai ke SPP. Jadi memang benar-benar gratis SPP-nya itu sampai tamat. Bukan hanya 1 tahun dia kelas 1 SMP misalnya mendaftar SMP cuma 1 tahun, tidak, tapi sampai kelas 3 SMP dia tamat. Dan juga kita sekarang lagi punya wacana juga bagaimana untuk supaya memang benar-benar mereka ini siap sampai buku sekolah pun kita akan siapkan. Nah sekarang juga sudah mencapai ke ini Kak Ewin, kita sudah mencapai untuk sepakati dari mana kita bisa menyiapkan baju seragam sekolah. Jadi mereka datang tinggal sekolah. Nah, seperti itu. Dan juga di SMK-nya juga itu ada memang kita didik siap kerja nantinya. Nah, jadi sebetulnya cita-cita ini sudah lama karena kita apresiasi kan kalau pemerintah yang sudah berjalan membuat suatu program banyak sekali seperti yang Bung Heru tadi bicarakan. Tapi tentunya kan tidak semuanya bisa dijangkau. Nah, disinilah Partai Berkarya, saya pribadi dan Kak Ewin dan teman-teman yang ada di Partai Berkarya itu mencoba menerobos dengan hal kecil. Hanya mungkin kalau ini kan banyak nih yang nelpon nih, oh anak saya udah sekolah kelas 2 bisa nggak dibiayai? Bukan seperti itu. Artinya kita tuh memang benar-benar dari yang putus sekolah kita urusin di sekolah tersebut sampai dia tamat. Ya, jadi Mang Cek di CE ini Partai Berkarya sebenarnya memang ada MOU dengan lembaga sekolah yang sudah bertanda tangan. Nah, jadi di sekolah itulah yang bisa dibantu untuk sekolah gratis itu ya. Betul. Tapi tidak juga menutup kemungkinan kalau mungkin ya 1-2 masyarakat Kota Palembang yang memang betul-betul tidak mampu atau memang putus sekolah ya bisa untuk disalurkan juga dengan Partai Berkarya ya. Cuma tidak banyak ya kan karena banyak ya. Nah, aku kembali lagi ke Bung Edwin. Iya, Bung Edwin ya, ini kalau kita berbicara masalah politik ya, kita berbicara masalah budaya. Iya. Jadi budaya kita politik ini politik aji mumpung. Artinya ini aji mumpung itu ketika sudah masuk ke 5 tahunan untuk pesta demokrasi. Sebenarnya pesta demokrasi itu kan namanya kita pesta kan harusnya hiporia, berbahagia ya kan. Tapi ternyata dalam kurun waktu beberapa tahun dekade dari mulai zaman Orde Baru, Orde Lama sampai dengan zaman reformasi itu masih belum berubah. Artinya apa? Pemilih kita itu terkadang masih mengharapkan daripada dorongan fulus, artinya dorongan mungkin dapat amplop lah, yang dapat amplop tidak terpilih. Istilahnya apa namanya tanpa amplop dengan jonjok kaki dia begitu duduk di kursi DPR malah lupa. Sekarang lagi kita mentak kayaknya. Nah, bahasa kita cuma itu Nah, cuman manalah menyikapi daripada budaya masyarakat yang sudah terbentuk ini, ya kan? Ketika nanti Bung Edwin mungkin menjadi calon legislatif DPR Kota Palembang, ya kan? Untuk menyikapi masalah ini mungkin bisa diceritakan. Iya sih, setiap masalah itu kan pasti ada solusinya. Kalau yang tadi disampaikan apa itu money politik gitu ya, budaya-budaya seperti itu ya, konsekuensi gitu gini, konsekuensi di dalam kehidupan ini gitu, dimana kita memang ingin berbuat sesuatu hal yang baik, pada akhirnya proses itu akan ketemu dari sesuatu apa yang kita harapin gitu tentang kebaikan sendiri. Jadi kalau pertanyaan bahwa apa alasannya untuk masuk di dalam organisasi partai politik gitu, alasan. Saya punya alasan gitu kan.
semua punya alasan. Ya alasan saya sederhana sih gitu kan. Selagi sehat, ya, mumpung sehat, ya sangat beralasan kalau kita berbuat sesuatu hal yang tujuannya baik dimanapun itu bisa dilakukan. Jadi alasan saya untuk melibatkan atau melebur di suatu organisasi partai politik, khususnya di partai berkarya gitu ya, ya saya punya alasan ingin berbuat sesuatu hal yang baik gitu. Insya Allah gitu kan, dengan kita berbuat yang baik akan bermuara kepada hal yang baik. Yang baik seperti apa gitu kan, tentu pertanyaannya, apakah selama ini orang-orang yang lain tidak berbuat baik? Ya sudah, berbuat baik, tapi yang saya maksud berbuat baik, yang saya maksud itu bahwa banyak hal gitu yang bisa dilakukan gitu kan, potensi-potensi pada generasi muda di sekarang ini, artinya bahwa pendidikan formal, non formal gitu kan, non formal seperti mereka mempunyai bakat di bidang musik, itu punya bakat di bidang seni tari dan di bidang seni-seni apapun, bahwa bakat-bakat itu adalah sesuatu anugerah pemberian yang maha kuasa gitu kan. Artinya itu yang memang bukan pengertian bahwa tidak bisa menjamin keberlangsungan hidup dengan mengembangkan kreativitas itu gitu. Artinya bahwa kalau itu memang diasah, dilakukan dengan hal yang baik, akan ada manfaatnya. Jadi intinya itu bahwa berniat untuk berbuat baik. Seperti apa baik itu ya kita lihat dalam proses perjalanannya nanti. Artinya kan nama saya Edwin gitu kan, artinya bahwa akan kelihatan di proses-proses yang ke depan berlangsung itu. Insya Allah kami mungkin menjadi bagian orang-orang yang memang mencoba mengimplementasikan dari pengertian dari yang dimaksud apa berkarya itu. Kita ingin berkarya gitu. Baik, Bung Erwin, mungkin bisa saya tangkap artinya ketika masuk ke dunia politik itu karena nama politiknya berkarya, paling tidak seni itu implementasi daripada karya itu tadi ya, yang ini karyakan. Tujuannya itu adalah untuk kepentingan bersama, untuk kepentingan hal yang baik, dan diawali dengan kepentingan yang baik. Oke, ini balik lagi nih ke Bung Fitri. Bung Fitri, Anda kan sudah tahu konsekuensi daripada menjadi ketua partai politik itu tidak hanya sebatas niat dan keinginan saja, tapi finansial juga harus disiapkan. Karena notabene secara tidak langsung, mau tidak mau, finansial yang akan disampaikan ke publik, ya kan, paling tidak pakai baju kaos terbeli, ya kan, atribut partai, ya kan, untuk alat peraga pemilihan umum itu sangat besar sekali kan. Ya artinya menjadi ketua partai itu tidak gampang. Baik itu juga punya nyali, punya tenaga, punya keahlian, skill, kemampuan pola pikir, juga finansial yang cukup, ya kan. Nah, tadi saya udah bicara juga, bagus juga tadi tidak berbicara masalah sekolah gratis saja kan. Karena mata pilih kita juga bukan orang sekolah saja. Justru orang-orang sekolah itu paling kita mengambilnya nanti setelah mereka selesai di sana. Mungkin ingat dengan kinerja partai berkarya yang sudah menyekolahkannya kan. Tapi perlu diingat bahwasanya pemilih kita ini ada orang tua, ada ibu bapak, ya kan, ada ya banyak leading sektor yang lain kan. Nah, adakah rencana-rencana partai berkarya untuk menyikapi daripada lulusan-lulusan di sekolah menengah atas ini yang putus sekolah melanjutkan perguruan tinggi? Artinya inilah yang mungkin banyak sekali dari sekian tahun itu bisa berapa juta itu yang lulusan tanpa ada dilengkapi dengan keahlian, dilengkapi dengan mereka tidak bisa berbuat banyak. Sementara untuk apa istilahnya itu lapangan pekerjaan itu sangat sulit sekali sekarang. Nah, mungkin bisa dijelaskan sedikit bagaimana partai berkarya itu untuk menyikapi atau menarik dukungan dari lulusan-lulusan sekolah menengah kejuruan atau sekolah menengah atas begitu. Sebetulnya kan kita mulai kecil.
Jadi untuk membesarkan sebuah komunitas pun, apalagi partai politik, ya, kalau latar belakang berkarya, mungkin teman-teman sudah lumayan tahu kan, khusus di Kota Palembang. Saya kepingin dengan teman-teman itu bahwa berkarya, partai berkarya ini memang benar-benar berkarya, bukan hanya wacana, ya. Yang pertama, sebelum kita menempuh dengan sekolah gratis kemarin, kita kan pernah kaget kalau aku jadi DPR, dana ini itu kaget, itu kan masih cerita. Walaupun nanti berapa miliar yang kita rencanakan itu masih cerita. Tapi dengan sekolah gratis, walaupun satu sekolah, di situ lengkap ada SMP, SMA dan SMK, di mana SMK ini akan kita siapkan untuk bisa kerja, siap kerja, bukan hanya siap tamat SMA aja, tapi siap kerja, ya kan? Nah, ini hal kecil. Ini kan yang perlu kita dorong, yeah. bahwa benar-benar berkarya sesuai dengan nama berkarya. Berkarya bukan hanya wacana. Ini kan niat yang baik. Tapi ketika benar-benar partai berkarya ini di khususnya, kita bicara Palembang aja dulu deh, karena bukan nasionalnya, bukan urusan kita lagi, bukan urusan, maksudnya yang kecil deh. Nah, itulah yang memang kita ini sekarang dengan ya kan, pemilihan caleg segala macam ini penuh janji gini, yang Daeng, oh sorry yang tadi bilang apa money politik, ya kan. Nah, ini kan wacana itu pasti kita kalau saya pribadi kepengennya di partai Kota Palembang ini kita akan merubah mindset, tapi memang masih ketemu juga nanti mindsetnya, tapi di depan, karena partai berkarya ini kan partai kita kan pemuda, yang dibantu sama pemuda itu AMPB, pemuda ya. Nah, inilah nanti garda terdepan bisa merangkul kaum milenial, kaum masa depan, ya kan. Sementara tadi dibilang hanya milenial saja kan, ada guru, ada orang tua, ada ulama. Nah, dari sinilah kita bisa berpartisipasi, ya, lebih ke pendekatan yang memang emosional. Nah, ini perjuangannya masih panjang, tapi kalau kita lakukan sekarang, 2 tahun ke depan 2024, saya yakin partai berkarya khususnya di Kota Palembang akan menjadi besar. Baik, saya kembali lagi nih Bung Edwin, karena Bung Edwin ini termasuk sutradara. Biasa sutradara itu punya ide-ide gagasan yang cukup lumayan berlian, ya. Nah, Bung Edwin, kita tahu bahwasanya kok Sumatera Selatan, ya, atau Kota Palembang lah, ya kan, ya, negara kita, kota kita sudah tua memang, ya. Tapi mindset atau pikirannya itu masih belum berubah. Artinya bukan kayak negara maju lagi. Kalau seandainya negara maju, ketika ada pemilihan yang memberi sesuatu atau money politik itu tidak dipilih, karena nanti suatu saat ketika dia jadi pasti dia akan korupsi atau dia akan melupakan daripada suaranya, ya kan. Tapi kalau di negara berkembang seperti negara Indonesia ini nggak bisa seperti itu, ya kan. Kapan lagi siapa yang jadi caleg, ya kan, tidak dongenjuk, tidak usah dicucu atau cucu baik kalau jadi, kan. Nah, ujungnya mubazir. Nah, sekarang mungkin bisa diceritakan sedikit lah bagaimana kita memberikan saran, masukan, gagasan, ide untuk merubah mindset daripada masyarakat itu agar ketika terjadi pemilihan umum, ya kan, jangan pernah sekali-sekali menerima daripada money politik. Mungkin bisa dijelaskan sedikit kisi-kisinya, termasuk dari arahnya ini budaya. Iya. Jadi apa ya? Kalau bicara masalah tentang budaya,
Artinya kan bahwa saya selalu yakin gitu, saya selalu yakin bahwa orang tuh mempunyai nurani yang baik gitu kan. Saya percaya bahwa orang mempunyai jiwa yang menilai gitu dengan baik. Saya yakin bahwa masyarakat itu punya perasaan yang sama, dan saya yakin masyarakat itu adalah masyarakat pemilih yang baik gitu kan. Kekhawatiran seperti itu aku pikir manusiawi sekali gitu kan. Tapi bukan sesuatu hal yang tidak mungkin gitu, karena begini, mungkin terkesan gitu ya, terkesan cuman diplomasi omongan gitu kan. Tapi saya yakin gitu, saya yakin bahwa kalau ada tidak baik, ada yang baik. Berapa jumlah yang tidak baik dan berapa jumlah lebih banyak yang baik, kita memang perlu untuk menghitung, tetapi tidak perlu untuk dihitung. Tapi saya yakin bahwa pada dasarnya orang itu orang baik. Jadi kalau orang baik dengan berniat yang baik gitu, ya insya Allah akan menjadi hal-hal yang baik. Itu yang merubah, yang dimaksud dengan mindset itu, budaya pikir. Bagaimana kita membudayakan pikir kita yang positif dulu, kita melihat gitu. Kalau untuk berkompetisi dengan yang dimaksud dengan nilai-nilai atau peristiwa-peristiwa yang terjadi seperti itu, aku rasa kita sudah mencurigai bahwa masyarakat kita seperti itu berpikiran. Tapi saya meyakini bahwa tidak seperti itu ya. Nah, hukum alam lah yang kita kembalikan gitu. Kalau orang mau menjadi A karena sistem pemilihannya itu itu memang masyarakat atau rakyat yang menentukan milih gitu. Tetapi kita berikhtiar, kita berusaha gitu kan, dengan jalan yang baik gitu kan. Nah, yang maha mengetahui tujuan-tujuan yang baik, saya pikir kembalikan kepada yang maha pencipta. Insya Allah kalau Allah memberikan izin untuk menjadi, ya jadi, tidak ada yang bisa menghalangi gitu. Nah, jadi positive thinking itu yang membuat rasa ada energi. Ayo lewat Partner Berkarya kita untuk mencoba untuk maju. Kalau soal kekuatan finansial gitu kan, saya pikir kan bukan nak lomba lari gitu kan, kuat tidak kuatnya. Yang pasti itu ya kuat-kuat baiklah kita berjalan ini kan. Kalau kita tidak kuat namanya itu kan nyerah. Tapi kan berkarya itu tuh kan, kalau orang-orang kreatif itu tuh kan banyak jalan yang bisa dilakukan untuk bisa menghasilkan karya-karya yang baik gitu. Begitu Bung Daeng sayang. Baik, itu cukup politisis ya. Memang orang politisi ya harus bicaranya politis ya. Jadi memang udah masuk ya bicara politis ya, kita dijawabnya politis juga. Tapi nggak apa-apa, itu lumrah. Dan memang sebenarnya politik itu sebenarnya kita kalau tidak masuk ke politik kan kita cuma menonton saja ya kan, tidak bisa mewarnai sebuah birokrasi kan. Tapi kalau kita duduk di kursi legislatif, mungkin bisa mempengaruhi daripada kebijakan-kebijakan birokrasi ya. Nah, kembali lagi ke Bung Fitri ya, kita tahu bahwasanya Partai Berkarya ini sudah beberapa kali mengikuti jadi peserta pemilu, tapi notabene belum masuk menjadi parliamentary road ya kan. Udah berapa kali kan, sampai beberapa daerah juga ada yang jadi anggotanya legislatif, kalau di pusat belum pernah jadi ya. Nah, ini ada nggak target yang diharapkan, terutama kalau di pusat ya, kita Palembang saja, kira-kira berapa target kursi yang nanti akan dicapai Partai Berkarya di kontestan pemilu di 2024? Ya, kalau kita mengikuti arahan Ketua Umum kita Bapak Mudi PR ya,
Kalau untuk nasional, Bapak Budi PR dan DPP itu menargetkan untuk 2024 itu ada 44 kursi yang di Senayan. Nah, kilas balik 2019 kenapa kita tidak sampai ke DPR RI, ya karena terjadi banyak hal yang memang dalam perjalanan Partai Berkarya 2019 ke sini. Tapi kekuatan Partai Berkarya semenjak dipimpin oleh Ketua Umum kita Bapak Purnawiran Jenderal Budi PR ini sudah kelihatan. Nah, untuk itulah saya bergabung ke sini. Itu alasan pertama sebetulnya. Karena dari situ kelihatan kekuatan yang memang benar-benar dipegang oleh seorang pemimpin yang bisa membina. Nah, sampai sekarang Kota Palembang pun sudah terbentuk 18 kecamatan. Nah, dan juga target kita hanya sih nggak muluk-muluk Palembang satu dapil satu kursi. Ya. Satu fraksi ya nanti di DPR ya. Mengalahkan daripada kalau di sini kan basisnya itu PDI Perjuangan ya, betul di sini ya. Betul. Oke, terima kasih banyak ini Bung Fitri, Bung Edwin ya. Iya, bincang-bincangnya. Mudah-mudahan nanti Partai Berkarya di Kota Palembang itu mendapatkan satu fraksi ya. Amin, amin. Oke, Mang Cepice, sana dulur itu tadi bincang-bincang kami mengenai partai politik. Jadi ya ambil baiknya, buang jahatnya, beda ya. Yang jelas jangan pernah pesimis terhadap partai politik, karena partai politik pada prinsipnya benar kata Bung Edwin itu adalah mengarah sebenarnya arahnya niatnya baik. Iya. Kalau perkara ada yang jelek itu oknum, beda ya. Yang jelas partai-partai ini untuk masuk ke legislatif itu bukan untuk mencari sesuatu, tapi untuk bisa berkarya jauh lebih besar lagi kemaslahatan umat ya kan. Kalau di luar daripada partai politik kita baca lagi ngomong dan ini lo kayak ada bring yang lain ya. Jadi kayak kapan-kapan kita ngobrol lagi sama Bung Fitri ya. Kita lanjut lagi, kita selesaikan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.